Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak ibu semua sekalian? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, ibu lihat sangat semangat ya hari ini. Gimana kalau misalnya untuk menambah semangat kita hari ini agar pelajaran kita jadi berkah, kita berdoa dulu. Minta tolong satu orang mimpin doa kita. Arif. Marilah kita berdoa. Sahabat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholihan. Ya Allah, ajarkanlah proses belajar mengajar kami baginya Allah. Amin. Datanglah ilmu yang diberikan oleh guru kami masuk ke kami Allah. Amin. Sukseskanlah kami dalam TKA nanti Allah. Amin. Semoga kami semua adik-adik kelas kami lulus di PTN, PTK dan PTN yang diinginkan ya Allah. Amin. Permudahkanlah segala urusannya ya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Arif yang telah membawakan doa. Semoga apapun doa yang tadi kita sudah bacakan, Allah berkahi dan Allah mudahkan jalan kita semuanya. Amin. Oke, untuk menambah semangat kita hari ini, mari kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu wajib nasional kita. Menumbuhkan semangat nasionalisme. Ayo, kakak abang semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, semuanya boleh duduk kembali. Oke, anak-anak ibu semuanya, gimana hari ini? Semangat? Semangat. Tapi ibu lihat muka-mukanya agak-agak belum makan. Udah sarapan kan ini? Udah. Udah. Buraya. Udah tadi makan apa? Bubur ayam, Bu. Bubur ayam. Kalau patah? Goreng, Bu. Goreng aja. Apa? Bubur. Insya Allah ya. Oke, sekarang kita akan mulai pelajaran. Tapi sebelum itu
Senang, Bu. Senang. Ada yang sedih? Ada yang lagi galau nggak? Ada, Bu. Nggak ada. Semuanya lagi senang hari ini? Iya, Bu. Senang. Oke, alhamdulillah. Kemudian coba ya Ibu lihat dulu sebelum kita belajar. Ibu mau lihat dulu kerapiannya. Ini bukunya belum dibuka. Gimana ini? Ayo. Siapkan dulu semua buku-bukunya, keluarkan. Nah, kita mau belajar. Coba Kak perhatikan dulu di lacinya, di mejanya, di lantai, di bawah kursinya ada nggak sampah? Ada? Tidak ada, Ibu. Alhamdulillah. Berarti kelas ini sangat menjaga kebersihannya. Coba Ibu cek dulu ya. Oh bener ya, bersih sekali kelasnya. Berarti kita di sini udah siap untuk belajar? Sudah? Ya. Tapi Ibu mau yang HP-nya masih ada di atas meja, coba tolong disimpan karena nanti kita gunakannya. Bukan sekarang, ya Bang ya? Oke. Oke. Sebelum kita belajar, biar kita lebih semangat lagi, coba dulu kalian berdiri. Berdiri, rapikan dulu semuanya Kak. Lihat Ibu. Sudah rapi atau belum? Sudah. Nah, oke, sekarang tegangkan dulu tangannya biar gak tegang. Kemudian sudah? Relax dulu, relax. Kita mau apa nih? Tutup mata dulu ya. Tutup mata. Kita mau lepaskan semua beban-beban kita sebelum kita mulai pelajaran hari ini. Oke? Dengarkan instruksi dari Ibu. Siapkan matanya. Ketika Ibu bilang nanti tarik nafas, kemudian keluarkan sambil teriak, aku siap belajar. Oke, siap? Siap, Bu. Oke, kita mulai ya. Tutup matanya, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan, lalu teriakkan. Aku siap belajar. Belum, sekali lagi. Tarik nafasnya, keluarkan. Aku siap belajar. Kurang kompak. Yang perempuannya belum. Masih laki-lakinya ini yang semangat kali belajar. Sekali lagi ya. Coba tarik nafasnya, keluarkan dan lepaskan. Aku siap belajar. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau tanya dulu. Ada nggak yang ingat materi kita minggu lalu? Ada nggak yang ingat materi kita minggu lalu? Ada. Ibu kasih clue ya. Clue P. Oh, apa tuh? Persentase, Bu. Belum, Bu. Belum. Sudah lupa. Ayo apa? Bu. Belum. Kakak. Permutasi. Oke, benar. Apa lagi yang kita pelajari minggu lalu? Dari K. Oke, silakan Kakak. Kombinasi. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, seberapa paham kalian materi permutasi sama kombinasi? Ibu mau tanya aja, contohnya permutasi apa? Oke, Ibu kasih clue. Pemilihan beberapa kendaraan sekretaris. Satu, yang kedua penyusunan tempat duduk. Yang ketiga antri, betul sekali. Oke, itu contoh-contoh dari permutasi. Kemudian contoh dari kombinasi apa Kak? Pengambilan
peluang. Ada yang udah pernah dengar kata peluang? Ada? Kira-kira siapa yang mau ngasih pendapatnya sedikit tentang peluang? Tadi ada yang pernah dengar kata peluang. Menurut kalian apa nih peluang itu artinya? Oke, Radit. Peluang itu artinya seberapa besar kemungkinan kita terhadap sesuatu, Bu? Terhadap sesuatu? Iya, Bu. Oke, boleh tepuk tangan untuk Radit. Kita sempurnakan artinya. Jadi peluang itu sedikit adalah tentang apa? Kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Sangat relate dengan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Oke, nah hari ini di peluang kita akan mempelajari apa aja? Tujuan pembelajaran kita hari ini memahami konsep peluang, kemudian mengetahui konsep frekuensi harapan, dan yang ketiga adalah menerapkan peluang itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita akan praktek untuk mencoba menentukan peluang masuk universitas karena kalian sudah kelas 12, biar tidak bingung lagi menentukan peluang mana yang lebih besar milih universitasnya, ya. Udah siap? Siap, Bu. Selanjutnya kita akan melihat sebuah video sebelum kita masuk, ya. Kita lihat video. Dengarkan baik-baik. Videonya belum tampil ya? Belum. Oh, bisa. Oke, sebentar. Ya udahlah, tak apa, kita tonton aja video yang kali ini. Kita dengarkan perlahan. Oh, saya gak harus nonton Membenarkan, jangan kalau kalian aku ada mikir itu pasti bingung kan? Kita ulang ya, biar lebih jelas. Aku bingung banget mau di psikologi, tapi peluang tuh kayaknya nggak cukup deh. Apa kalau di bisa lain? Aku suka belajar, suka ilmu. Tapi di satu sisi, orang tua aku juga maksud ya, aku bingung. Kalau aku tulis itu lebih ke dia dari senjata atau lebih ke kedokteran ya? Kalau saya nggak harus nonton membenarkan, jangan kalau kalian aku ada mikir itu pasti bingung kan? Aku suka dengan berbeda. Terus sampai dengan tenaga apa dengan itu dengan tenaga lah, bisa tapi masalah itu aku bingung nih, kira-kira kalau itu maksudnya lebih besar itu apa di mana? Terus
Gimana ya sebenarnya? Anak sudah beginian nih. Oh, dosennya. Enggak. Karena kalau misalnya kita cari satu video, kan bisa menentukan berapa persen peluang kita masuk. Saya bikin kita kita pengen. Contohnya, aku pengen masuk di Harvard. Ya, apa kira-kira peluang aku bisa masuk di mana? Dan dalam pilihan dulu. Aku bilang sama atau kamu mau masuk di mana bisa? Ya, bagus kita kan udah bisa menentukan peluang kita. Iya benar, sehingga kau harus kita. Tapi aku belajar saja. Gimana kita beberapa aja? Benar, tidak masalah sekarang. Oke, itu dia video untuk materi kita hari ini. Ada yang paham nggak apa yang dibilang mereka? Coba ibu tanya dulu ya. Ibu tanya satu-satu, apakah kalian paham ya? Yang ini, tadi dia kenapa? Apa masalah orang ini sebenarnya? Bingung kenapa? Masuk universitas mana? Bingung peluang yang mana yang paling besar. Yang ini dia pilih apa UIF-nya? Pilih apa tadi dia? HI dan hukum. Oke. Kalau yang ini psikologi, tapi dia bingung. Cocok atau enggak? Apakah peluangnya besar atau kecil? Kalau yang ini bioteknologi atau kedokteran. Terus katanya dia mau kemana habis itu? Harvard, tapi tetap sama jurusannya bioteknologi sama kedokteran. Dia masih bingung. Jadi kalau misalnya kalian semua ini jadi dia, kalian bisa nggak menentukan peluang kalian lulus di Universitas Impian kalian itu berapa? Udah lihat atau belum? Udah tahu belum kalian mana kampus yang kalian buat jadi pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga kalian? Udah tahu belum? Biar susunannya pas. Belum. Oke, maka dari itu kita belajar peluang. Nah, kemudian kalian ada bawa HP kan? Bawa. Oke. Sekarang kita sebelum nanti kalian menggunakan HP, ibu akan bagi kalian dulu ke dalam kelompok. Kelompoknya tetap pisah, yaitu laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Kalau ibu lihat, udah sesuai belum ini dengan kelompoknya yang ibu susun? Kalau ada yang belum sesuai, silakan berpindah tempat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Di sini kelompok 1 laki-laki, 2, 3 dan 4. Sudah? Oke. Kemudian sudah sesuai? Sudah. Kemudian sebelum kalian menggunakan HP, ibu akan memberikan RKPD. Oh, RKPD kan? Apa tuh? Gambar kerja peserta didik. Ya, ini gunanya apa? Untuk membantu kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk memahami peluang. Oke, baikkan ya satu persatu. Silakan yang sudah dapat boleh dilihat dulu apa yang mau kita kerjakan di RKPD-nya. Sudah dapat semua RKPD-nya? Sudah. Silakan membentuk kelompok Kak mejanya. Yang depan bisa diputar ke belakang.
bangkunya untuk didiskusikan bersama-sama dengan kelompoknya. Tahu tak, kursinya jangan diputar, kursinya jangan diputar. Ini mereka berdua aja. Sudah? Sudah dibaca semua dulu halaman 1 LKPD-nya. Kita mau ngapain aja? Sudah, Pak? Sudah. Walaupun duduknya berkelompok, tapi untuk mengerjakan LKPD yang di halaman pertama itu masih pribadi karena Ibu butuh di sini nama jurusan impian kalian dan nama PTN-nya. Kemudian Ibu kasih waktu Kak untuk memikirkan dulu apa jurusan yang kalian mau. 3 jurusan yang harus kalian pilih. Kasih waktu ya untuk memikirkan dulu. Dipikir-pikirkan dulu apa jurusan yang mau kalian pilih. Terima kasih. Kenapa, Radit? Biar dulu ya. Oke, boleh. Sudah siap dipikirkan jurusan ya? Sudah, Bu. Kalau begitu, boleh masing-masing ambil HP-nya dan buka website resmi SNBT dari Kemendikbud untuk melihat jurusan yang kalian mau. Nanti Ibu akan bantu jika ada yang mengalami kesulitan untuk mencari. Oke, ada yang bingung? Silakan Bang. Atau kakak ada yang bingung mencarinya? Boleh. Ini, linknya di sini. Sudah? Jika sudah dapat websitenya, silakan pilih kampus yang mau kalian tuju. Dibuka, kemudian kalian lihat daya tampungnya dan jumlah pendaftar atau peminat di tahun lalu. Pelan-pelan aja Kak mengerjakannya karena ini jurusan
jurusan impian kalian, milihnya betul-betul. Arsitek. Namanya mana? Tadi tes. Oke. Saya sekolah dulu di Universitas. Isi tiga-tiganya ya, kata abang jurusannya. Karena kita mau menentukan peluang jurusan mana yang paling mungkin untuk kalian masuk lebih mudah. Jangan salah dalam menuliskan daya tampung dan jumlah peminatnya tahun lalu, daya tampung tahun ini, dan peminat di tahun lalu. Karena ini merupakan data resmi ya Kak dari pusat universitas. Boleh? Untuk jurusannya semuanya pilih yang S1 aja dulu ya, Abang. Isikan juga peluangnya dalam persen dan dalam desimal. Sini komanya ada 0,045 berarti 4,5. Tambahin di atas dulu.
kalian udah bisa ya sering-sering melihat portal resmi dari pemerintah untuk menentukan berapa banyak yang dibutuhkan daya tampung universitas, jurusannya, juga peminat di tahun lalu. Oh, yang di sini kan? Apa? Yang di sini kan? NA, iya NA di situ. Karena peluang kan kita butuh NA. NA itu adalah daya tampung. Iya. Banyak. Kejadian. Jadi banyak kejadian. S itu sampel total. Iya ini total. Yang kita mau masuk ke kampus itu berapa peminatnya? Situ juga udah ada rumus yang bisa kalian gunakan untuk menghitung peluang masuk kampus tersebut, Kak. Bingung ternyata ya milih jurusan ya. Apalagi menentukan yang mana peluang yang paling besar atau yang paling kecil. Ya, ada yang mengalami kesulitan? Oke, saya. Yang kalian kerjakan masih yang halaman pertama. Untuk halaman kedua nanti ada lagi instruksi yang akan Ibu sampaikan. Ya. Nomor 26 Bu. Koma. Nomor 26. Jadi, koma 26. 26. Terus ya? Iya. Jadi di sini kalian belajar Kak menyusun strategi. Hati-hati Kak dalam menentukan peluangnya. Sudah, ada yang kesulitan? Sudah? Komposisinya udah? Oke, dengarkan Ibu semua.
untuk instruksi di RKPD halaman kedua. Di situ langkah keempatnya apa katanya? Hubungkan dengan tryout. Nah, sekolah kita kan ada banyak tryout. Jadi guna tryout itu adalah untuk menentukan, misal kalian sudah tahu kan peluang masuk jurusan yang kalian mau itu berapa? Udah tahu? Udah. Di sekolah kita dalam tahun ini kira-kira itu ada sekitar 50 TO atau 40 TO lah kita bilang yang akan kalian lakukan dalam setahun ini. Jadi peluang kalian ketika dikalikan dengan banyak kali kalian TO itu akan menentukan harapan kalian, frekuensi harapan kalian lolosnya. Jadi misalnya peluang yang kalian punya itu berapa? Berapa persen misalnya? 4% dikalikan dengan banyak tryout kalian. Hasilnya berapa, Kak? Misalnya tryoutnya kita buat berapa di situ? 40. 40 berarti 2% dikalikan dengan 40. Berapa hasilnya? Ayo, berapa? Berapa Ibu? 4% dikalikan dengan 40. 1,6 Bu. 4% dikalikan dengan 40. Kemana? Itu frekuensi harapannya berarti, Kak. Berarti untuk lulus jurusan tersebut setidaknya dari 40 kali TO kalian 1 kali lulus TO. Udah tahu TO ini berapa kan? Nyari sini. Itu ada di RKPD-nya, coba dibaca lebih tinggi lagi. Abang, itu ada yang tulis berapa kali TO. Diskusikan dulu dengan kelompoknya ya. Ada nggak yang urutannya itu, Kak? Urutan pilihannya itu tidak sesuai. Pilihan 1, 2, dan 3 yang tidak sesuai ada? Ini lebih banyak Bapak Ibu. Apa? Sekolah di UPI gimana berarti sekolah? Tunggu ininya, belum tahu. Daya tampungnya berapa? Dibandingkan dengan peminatnya. Ini mencari peluangnya. Tapi tidak berisimal. Peluang lolosnya itu yang dimasukinnya dan bentuk desimal ya. Dua-dua. Yang persen aja dimasukkan. Di RKPD yang kedua, Kak, peluang yang dimasukkan yang dalam persen ya. Kita baru keluar. Ingat.
Iya. Tidak salah. Betul. Kalau misalnya kantor sebenarnya lebih tinggi. Data. Ya, jadi ini penting ya untuk kalian sebenarnya. Iya, kalau ini udah pas sebenarnya. Sebenarnya udah pas. Ini sama. Oke? Ya, apa ini kelompok ini? Anak nomor 2 dibagi 100 dikali 40 ngomong berapa? Ya, kalian apa kesulitannya? Ya. Iya, itu makanya kita belajar luas. Sesuai aja. Harapan peluangnya dikalikan dengan oke Kak, segera diselesaikan diskusi kelompoknya. Oke, kakak abang, segera diselesaikan diskusi kelompoknya.
Iya, masalahnya ikut. Masalahnya ikut. Tidak ada masalahnya ikut. Langsung dikerjakan yang berikutnya. Ibu. Bu, ini masih kali masalahnya ikut nggak? Ini masalahnya ikut nggak? Betul-betul Kak, di lembar kedua ada strategi yang harus kalian pikirkan. Betul-betul untuk menuliskan strategi apa yang akan kalian lakukan biar peluang lulus kalian itu naik.
Berarti ini beda-beda lah. Ada proses tuh tidak. Iya semuanya. Ini Betul kan saya dan tadi. Oh, are. Ini artinya dari Ya, saya orang ini yang ya. di sekolah kita ini. Milih. Bukan, kamu tuh harus lulus 3 berarti 2 kamu tuh harus lulus 2 kali repo. Tapi dengan sekolah yang tinggi. Jadi kalau nggak lulus repo, belajar biar peluangnya ada sama yang lulus bagus. Nanti bagus lah, biar lebih. Tapi kalau nggak ada tulis, tidak ada yang pernah tidak ada Tidak. jurusan yang sama dengan saya. Mau ngomong susu semua kan? B nanti tahu B berarti sama loh bahasanya. Berarti kan mau ini hari ini ya kita oh juga udah buat ada tadi juga mungkin jurusan sama lagi Udah siap? Udah semua? beda siapa ya? Udah? Biar kita persentase. 1 orang tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Enggak lah. Hasil diskusi ya, ini hasil diskusi. Nanti dituliskan. Sudah siap. Sudah. Tuliskan apa jurusan yang paling tinggi peluangnya dan apa yang paling rendah peluangnya. Nopal, kisah, yang terakhir, Nopal, kisah, dan terakhir, pilih, universitas yang terbaik. 29%. Oke, sudah siap semua kelompok? Sudah. Kita mulai dari kelompok cowok-cowok dulu lah ya, yang maju ya. Oke. Kelompok berapa yang udah selesai? Orang yang maju ya. Oke. Perwakilan 1 orang tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 1 orang saja. Ya. Karena kan hasilnya sama. Sudah? Tunggu. Sampai semuanya Hasil di IPB, FSR di IPB semua sudah. Mau dulu kita, dia belum bersih. FSR di IPB. Gimana tuh IDP? Jurus FSRD. Pilih 3. Sudah? Kita presentasi ya. Mulai dari kelompok yang cowok. Ayo, 1 orang tiap kelompok maju ke depan perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Langsung sekali semua yang cowoknya maju. Ibu. 3 orang. Perwakilan tiap kelompok. Berapa? Maju dulu.
Berapa? 2,3. Tuliskan yang paling tinggi. Iya. 20 tertinggi. Nih. Iya. Ya, apa? Ini kelompok. Sudah. Perhatikan tuh semua yang lain, perhatian HP-nya sudah boleh disimpan kembali. Taruh di meja aja boleh. Karena kita akan mendengarkan persentase dari setiap perwakilan kelompok. Boleh. TB Bandung. Sudah. Strategi. Strateginya apa? Strateginya apa? Satu sudah. Oke, kelompok satu supaya sama kerja. Kelompok satu udah boleh presentasi belum? Boleh. Boleh ya. Kita kasih kesempatan kelompok satu untuk presentasi dulu, mari kita dengarkan. Pakai kertas. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi tentang LKPD yang telah kami kerjakan hari ini dari kelompok 1. Nah, jadi peluang lolos tertinggi kami itu ada di FITB, dari kelompok kami itu FITB, ITB.
nama jurusan ITB, nama PTN-nya ITB. Ruang lolosnya itu tertinggi itu 11,83%. Itu si Fayas. Teman-teman. Baru peluang lolos dari kami itu 2,9%, yaitu si Ari. Iya, yaitu saya, Bu. Kampus mana itu? Emang aku ada revisi, Bu. Grogi seperti yang kelompok satu ini ya, Pak. Lalu Masih tepuk tangan ya, masih tepuk tangan. Berapa persen FK undangannya? Teman-teman, ternyata ada revisi, yaitu tahunnya itu ada 1,16%, yaitu punya saya. Oke, mungkin strategi apa yang bisa dari kelompok kalian sarankan untuk menaikkan apa? Peluang lulus kalian. Strategi itu yang pertama itu yaitu dengan saling menguatkan satu sama lain, Bu. Yaitu dengan kita saling mendukung, apa yang teman tidak tahu tidak bantu. Lalu kedua itu dengan doa, ibadah, minta restu orang tua, Bu. Oke. Karena restu orang tua itu sangat mantap, Bu. Oke. Terima kasih kelompok satu, lanjut untuk kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mempresentasikan peluang lolos tertinggi dan terendah dari kelompok saya. Untuk yang tertinggi itu ada jurusan biologi dari industri yang berpeluang lolos 29,83% yang juga lebih rendah. Untuk yang terendah ada bisnis digital di Universitas Pajajaran dengan persentase 0,96%. Jadi relevan. Strateginya. Strategi kami strategi kami untuk lolos jurusan-jurusan yang telah kami pilih adalah yang pertama lebih banyak bahas latihan-latihan soal, yang kedua lebih sering diskusi, yang ketiga disiplin dalam beribadah, yang keempat lebih disiplin dalam belajar, yang kelima yang terakhir kurangi bermain-main. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Selanjutnya, silakan untuk kelompok tiga. Oke, jadi dari kelompok kami memiliki peluang lolos tertinggi yaitu dari Universitas ITB dengan jurusan FSRD yaitu sebesar 57%, yaitu pilihan dari UDA. Lalu di peluang lolos terendah kami yaitu psikologi di Universitas Brawijaya yaitu dengan kemungkinan sebesar 2,3%, yaitu pilihan dari UDA. Jadi strategi-strategi yang akan kami lakukan agar kami bisa lulus di kampus-kampus impian kami yaitu kami harus belajar lebih giat lagi. Kami harus lebih memperbanyak ADD terkait dengan jurusan-jurusan yang kami pilih. Lalu kami akan selalu saling mendukung satu sama lain. Jika ada salah satu dari kami sedang malas belajar atau kurang motivasi, kami akan memotivasinya. Lalu kami akan meminta doa orang tua kami lebih lagi. Dan kami akan mencoba untuk beribadah dan sholat tahajud lebih lagi. Atas presentasinya silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, kita lanjut ya ke yang cewek-cewek. Jangan sampai kalah dengan yang cowok-cowok. Ayo, perwakilan kelompok cewek. Satu orang maju ke depan.
jurusan aktuaria dengan nilai 4,4%. Untuk mendukung kami untuk memasuki universitas yang kami tuju, strategi yang kami buat dengan memulai menyisip belajar UTBK dari sekarang, memperbanyak sertifikat pendukung untuk lulus masuk di universitas tersebut, perbanyak belajar soal, perbanyak jam belajar, memperbanyak prestasi akademik maupun non akademik, perbanyak diskusi dengan guru atau mentor, dan juga beribadah kepada Allah dan juga soal Allah. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok cewek, silakan lanjutkan kelompok 2. Saya mempresentasikan yang kami diskusi untuk universitas dan jurusannya, yaitu yang paling tertinggi yaitu di USK 28%, di peluang lolos terendah yaitu pendidikan dokter USU 3,7%. Nah, strategi yang kami lakukan yaitu untuk masuk ke seluruh universitasnya. Strategi yang melakukan mengurutkan pilihan jurusan dan universitas kami dari peluang yang paling besar dan memilih universitas daya tampung yang besar. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Diteruskan dulu kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Sebelumnya saya udah kelas dari kelompok 4. Di kelompok kami kelompok tinggi itu ada di perikanan Universitas 4 dengan persenjataan sebesar 40%, dan peluang merendahnya itu manajemen USU dengan persenjatannya 2,47%. Nah, strategi yang kami diskusikan adalah yaitu kebigian ADD 5 soal dalam sehari, evaluasi hasil PO saat belajar di rumah, dan konsisten mengelola waktu dengan benar. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Kelompok 5. Dipersilakan. Saya sama si Maira, perwakilan dari kelompok 5. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami, peluang tertinggi itu ada di teknologi sains data di Universitas Erlangga dengan peluang 12%. Sedangkan peluang terendah ada di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Komputasi di Institut Teknologi Bandung dengan peluang 2,6%. Strategi yang kami lakukan adalah belajar secara konsisten setiap hari, fokus di subtes yang belum dikuasai, dan berbanyak diskusi dengan guru. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Silakan di pos. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kelompok cewek-cewek. Silakan duduk. Nah, setiap kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Ibu mau tanya nih, gimana perasaan kalian setelah kita tahu peluang lulus masing-masing universitas, masing-masing jurusan kita? Ada nggak yang mau ngasih pendapatnya? Atau merasa apa dia setelah belajar ini? Menjadi lebih nggak tahu, menjadi lebih tahu, lebih bisa menyusun strategi atau gimana? Siapa yang mau memberikan kata-katanya? 3 orang ibu minta. Sukarela menyampaikan kesan-kesannya lah setelah kita belajar peluang lulus, menentukan peluang lulus universitas. Apa yang kamu dapatkan, apa yang harus kamu ubah gitu. Kira-kira. Oke, 1 orang. Tania. Siapa lagi? Oke, Bang Radit. Siapa lagi yang mau? 1 orang lagi, ayo. Siapa yang udah? Oke, kayaknya 2 orang aja ya, boleh. Kakak dia dulu boleh ke depan ngasih kesan-kesannya setelah belajar peluang, apa yang didapat. Jadi teman-teman, setelah kita mengetahui peluang-peluang untuk masuk ke universitas, kita dapat mengetahui bahwa dengan peluang-peluang ini berarti kita harus mempersiapkan lebih banyak lagi dan mulai nyicil UTBK dari sekarang. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kakaknya. Selanjutnya Bang Radit. Gimana nih kesan-kesannya setelah belajar peluang? Jadi kesan yang saya dapatkan, ternyata pilihan kedua saya presentasinya dan peluangnya lebih kecil daripada pilihan pertama saya, dan saya baru tahu hal itu setelah saya belajar peluang
Ternyata yang harus saya ubah itu pilihan ketiga saya seharusnya menjadi pilihan pertama saya karena peluangnya bisa lebih besar. Jadi saya bisa kemungkinan bisa lolos di pilihan pertama saya dengan hasil yang dengan kemungkinan yang lebih besar lagi. Dan saya sadar saya harus lebih banyak belajar lagi untuk bisa mencapai impian saya tersebut. Mungkin itu saja yang kita Itu perasaan dari Kak Tania dan Bang Radin. Kalau secara keseluruhan pelajaran hari ini seru atau enggak? Kenapa? Karena banyak ilmu baru yang kalian dapatkan dan itu relate sekali dengan kehidupan kalian sekarang. Nah, tapi yang perlu ibu tekankan di sini, peluang-peluang ini kan kemungkinan bisa aja baru berubah. Tergantung apa? Tergantung usaha kalian, tergantung doa-doa kalian. Nah, misal di sini kan Kak, nih kalau kalian memang udahlah aku nggak usah lah ikut tryout lagi, sampai kali pun tryout ini gitu ya kan Kak. Kalian di sini bisa pilih. Kalian maunya dokter, cuman untuk ngikutin tryout yang banyak, belajar keras gitu kan, kayak masa capek, bisa mungkin kalian pilih biologinya dengan peluang lolosnya lebih tinggi daripada kedokteran. Cuman kalau kalian tetap bersikeras untuk masuk ke kedokteran, apa yang harus dilakukan? Belajar, usahanya harus ditingkatkan. Apakah misalnya gini, peluangnya tinggi, apakah menjamin dia langsung mudah kali lulusnya? Enggak juga. Ya kan? Apakah peluang lulus rendah dia pasti enggak lulus gitu? Enggak juga, tergantung gimana dia berusaha dan berdoa untuk meningkatkan peluang lulus dia. Dengan apa? Bisa dengan tryout sering-sering. Jadi sekolah kita juga sudah menyediakan apa Kak? Tryout. Dari situ kalian bisa lihat berapa kali kalian harus lulus TO sekecilnya untuk bisa lulus jurusan yang kalian mau. Tapi kalau makin sering lulus makin gimana? Makin bagus, makin tinggi lah peluang lulus kalian. Cuma satu pesan ibu, jangan sombong. Nggak boleh kita sombong. Ini kan cuma hanya perhitungan matematika dan setiap tahun itu pendaftar dan jumlah daya tampung kampus itu berubah. Jadi cuma ini bisa jadi patokan aja untuk mengukur gimana kita harus berjuang. Kira-kira ada nggak yang mau bertanya terkait pelajaran kita ini? Tidak ada, berarti ibu kasih nasihat lagi. Kalau peluangnya rendah, peluang masuknya rendah, apakah kalian harus nyerah? Tidak. Karena peluang rendah belum tentu tidak lulus, ya kan? Itu hanya sebuah gambaran kesulitan untuk mendapatkan jurusan itu. Ya. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Coba ibu tes dulu ya. Tes sedikit. Iya. Tidak nampak sepertinya. Boleh satu orang menghapus papan tulis kita, Pak? Yang boleh menghapus antiket boleh? Oke, boleh Pak? Kita tanya jawab sedikit aja. Biar mengulang materi yang sudah kita pelajari. Hasilnya udah tahu kan? Tapi konsep yang sebenarnya udah tahu atau belum gitu? Terima kasih sudah membantu Ibu. Oke, silakan semuanya. Kira-kira mana jawabannya yang benar terkait peluang? Ibu mau uji dulu kemampuan kalian. Berapa? Peluang suatu kejadian adalah tadi apa yang kalian bagikan? Daya tampung dengan peminat. Berarti apa jawabannya di situ? Kan ada yang dibagikan tadi. Nah, berarti
Berarti apa jawabannya ya? B. Jadi peluang itu nggak mesti hanya untuk menentukan lulus, tapi juga bisa menentukan hal yang lainnya. Misalnya kita apa? Perbandingan antara banyak kejadian dan nol sampel. Maksudnya apa itu peluang? Bisa jadi kita mau melempar koin, misalnya. Kita bisa menentukan kita mau berapa nih? Kalau koin berapa kak? Kemungkinan yang munculnya apa aja koin? Gambar sama angka. Berapa kali harus kita lempar koinnya biar muncul angka misalnya. Nah, itu bisa kita hitung menggunakan peluang. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Siapa yang bisa jawab? Frekuensi harapan, yuk konsepnya juga harus kuat. B. Untuk menentukan frekuensi harapan, berarti kita harus menghitung apanya dulu? Peluangnya, baru kita kalikan dengan banyak percobaannya. Jadi tadi apa maknanya terkait dengan frekuensi harapan kalian lulus tadi? Berarti percobaannya adalah try out. Peluangnya yang udah kalian tentukan tadi, ya kan? Misalnya apa tadi? Ada tadi yang peluangnya berapa? 4. Berapa tadi yang paling kecil peluangnya? 1,sekian% ya. Dikali dengan 40 kali try out. Berarti berapa hasilnya kak? 1 kali 4 lah kita bilang. Berarti 4. Berarti dari 40 kali try out, usahakan bisa lulus 4 kali try out biar bisa ada kemungkinan lulusnya. Kalau masih 3 kali TO belum cukup gitu ya. Jadi harus minimal 4 kali TO baru bisa kita agak ringan hatinya untuk melangkah mengambil jurusan itu. Tapi lebih baik lagi harus sering-sering lulus TO. Oke. Nah, sekarang siapa yang mau review dikit aja? Dari awal sampai akhir kita tadi ngapain aja? Review dikit. Apa yang tadi yang kita kerjakan? Pertama kita ngapain, kedua kita ngapain, ketiga kita ngapain. Satu orang aja, ayo. Ada? Nampaknya nggak ada. Oke, berarti kita udah nampaknya udah capek ya kan kak ya? Belajar tapi udah dapat hasil. Oke, semuanya berdiri dulu. Sebelum kita akhiri. Udah? Kalau ibu bilang sakit, pegang perut. Udah? Kalau ibu bilang sikat, kalian pilih siku. Sikut, kalau sikut, siku. Udah? Kalau sekat berarti tangannya gini. Sekat. Kalau perut gimana kak? Nih. Kalau sakit dia perut. Kalau sikut, siku. Kalau sekat, udah. Sekarang yang keempat nanti ibu kasih tunjuk. Sekarang hadapnya kayak kelompok tadi, tapi berdiri. Ya. Kayak kelompok tadi tapi berdiri. Pilih satu barang yang paling besar di depan kalian. Udah, jangan diambil. Udah. Jangan diambil, kan? Yang paling besar ya bang. Yang paling besar, yang tidak membahayakan, yang paling besar, sudah? Yang paling besar. Yang di mejanya yang paling besar. Ditaruh dulu. Udah? Udah. Apa tadi kalau ibu bilang sakit, berarti yang kalian pegang apa? Perut. Kalau sikut, sikut. Kalau sekat, tangannya seperti ini. Yang terakhir, kalau sikat, kalian ambil berebut benda yang paling besar di meja kalian. Udah?
Iya, berebut. Ya, siapkan dulu. Nah, dengarkan instruksi Ibu. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut loh. Sakit. Sakit. Sekat. Sakit. Masih sakit. Masih sakit. Masih sakit. Sakit. Dan sikut. Senggol aja. Tiga. Ulang. Kalian siapa yang menang? Oke. Sekali lagi. Biar happy. Dan Ambil benda apa, Bu? Ambil benda apa? yang paling besar Bu bilang. Ambil benda apa tuh? Kursi. Terserah. Benda yang paling besar di atas meja kalian. Oh. Sikat ambil. Udah dengarkan instruksinya. Yang fair ya. Sikut. Belum lagi Kak. Sikat.
juga disiapkan. Jangan ada yang tidak hadir kalau bisa, karena kalian sudah kelas 12. Sangat sayang kalau misalnya tidak hadir ke sekolah. Oke? Untuk itu, mari kita akhiri semua kegiatan kita ini dengan nafas. Alhamdulillah, semoga apapun yang kita pelajari hari ini Allah berkahi, Allah ridhoi, dan akhirnya kita mendapatkan amin. Dan semoga apapun yang kalian impikan dari jurusan-jurusan kalian ini Allah mudahkan jalan kalian untuk menggapai semua mimpi-mimpi kalian. Oke, sekian dari ibu pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu tutup.